gue dia, gue mau cerita kalau kontrak gue nggak diperpanjang. Gue cerita ke beberapa orang dan mostly mereka tuh kaget. Sebenarnya gue juga agak kaget tapi nggak kaget juga sih, karena di video sebelumnya gue cerita kalau ya gue udah feeling kayak nggak survive gitu, dan beneran gue nggak survive di perusahaan itu. It's okay, entah kenapa gue ngerasa kayak it's okay. Gue juga ngerasa kalau gue tuh udah mulai di zona nyaman gitu sih. Kalau di tahun-tahun sebelumnya gue tuh ngerasa kayak nggak nyaman gitu, kayak takut di layoff atau apa. Jadi gue kayak inisiatif buat pergi dari sana, tapi gue nggak bisa. Sekarang gue pengen stay tapi ternyata gue nggak stay gitu sih. Gue udah belajar cukup banyak di perusahaan ini. Gue belajar gimana cara ngelit tim, gue belajar gimana kerja karena ketika kalian itu sekolah dengan kerja itu beda banget sih. Ininya walaupun secara apa ya, etos kerja mungkin ya bahasanya, gue udah ada etos kerjanya, tapi tetap kayak ada beberapa hal yang temen gue atau sekarang itu kayak atasannya gue itu ngajarin gue banyak sih gimana kerja itu. Terus kalau ngelit gue udah gue bikin short, YouTube short tentang salah satu anggota tim gue yang candidatin gue gitu, kayak minta mau nanya ke gue tapi ngantri. Di situ gue belajar kalau gue tuh mampu untuk ngelit tim, dan gue juga seneng ngelit tim kayak gitu. Walaupun secara title itu gue nggak tahu apa namanya. Terus gue belajar dari bisnisnya juga. Dari bisnisnya itu gue kayak sempet ngobrol sama CEO nya, gue sempet ngobrol sama beberapa stakeholder. Gue belajar gimana berbisnis secara nggak langsung dari sisi intinya gitu sih, kayak gue belajar cara berbisnis yang sehat sih menurut gue, karena perusahaannya itu sebenarnya baik-baik aja sih, nggak toksik atau apa gitu. Walaupun emang ada 1-2 orang yang agak nyebelin, tapi ya secara company-nya tuh cukup sehat lah. Makanya agak apa ya, kalau jujur aja ini di bidang IT tuh, di khususnya developernya, yang pertama kali setelah beberapa tahun itu yang pertama kali diberhentiin itu gue sih. Sebenarnya sebelum-sebelumnya ada yang diberhentiin juga, tapi itu masih atas nama perusahaan lain, perusahaan B lah. Sekarang di perusahaan A. Nah, di perusahaan A ini yang kena
pemutusan hubungan kerja tuh, nggak pemutusan hubungan kerja, kontrak gue habis. Tapi ada artikel yang bilang kalau layoff itu kontrak yang habis gitu sih. Tapi gue tetap ngomongnya kontrak yang habis. Nah itu setelah sekian tahun baru gue yang di devnya itu baru gue yang dikeluarin gitu. Kalau di posisi yang sekarang ini sebenarnya gue ngerasa fair sih, walaupun ketika gue sharing ke kolega gue itu mereka kayak, lo tuh nggak defense diri lo gitu kan, soalnya kan udah baru hamin beberapa minggu baru dikasih tahu, harusnya kan hamin sebulan gitu kan dikasih tahu ya. Tapi gue kayak mikirnya ya gue udah feeling dari awal sih. Jadi kayak it's not a surprise, a huge heartbreaking, tapi ya expected gitu. Yang bikin gue sakit hati itu cuma pas di mereka tuh rebranding, jadi nama perusahaannya tuh diubah, dan itu meriah, cukup meriah, dan itu yang bikin gue kayak aduh, semeriah ini gue nggak bisa sesenang itu, karena cepat atau lambat gue bakalan nggak di sana. Kita udah nggak sejalan lah istilahnya gitu. Kalau sebelumnya kan kayak ada town hall ya, kita betul masih sejalan gitu kan, kayak oke, kita sevisi semisi, ayo gitu kan. Tapi sekarang kayak gue berusaha untuk tetap senyum, walaupun kayak ngapain sih, gue udah nggak lanjut gitu. Itu yang bikin gue sakit hati sih sebenarnya. Tapi setelah itu kayak udah, gue biasa aja, cuma ngasih tahu itu doang sih. Nextnya gue sekarang lagi apply di beberapa tempat. Ada yang udah tes tapi nggak lanjut, ada yang belum tes tapi udah ditolak, ada yang baru lamar tapi udah langsung ditolak, ada yang baru lamar doang terus tiba-tiba dipanggil beserta dengan kelengkapan dokumennya. Tapi gue gak yakin bakalan ngelanjutin kayak job search, apa sih bahasanya, job seeker gitu deh. Gue tertarik di dunia entrepreneur sih, entah itu bikin digital produk atau bikin konten. Gue penasaran sih sama dunia entrepreneur yang kayak gitu. Kalau digital produk gue udah bikin beberapa, gue bikin kalender, di link di bawah. Gue juga buka beberapa jasa gitu. Terus gue nyoba bikin template Notion. Jadi gue baru tahu kalau di Notion itu ada template dan gue bisa submit untuk pertama kalinya. Walaupun free, tapi gue kepikiran produk yang cukup ya bisa dijual lah. Terus gue juga seneng bikin story, Insta story.
Dan dari situ tuh gue penasaran bikin konten sih. Sebenarnya gue lebih nyaman bikin konten di YouTube, kayak bikin tutorial atau bikin atau cerita-cerita kayak gini aja. Terus gue juga pengen melanjutin ini sih, apa, logika ngoding. Jadi engagementnya tuh lumayannya di logika ngoding daripada gue cerita kayak gini doang. Dan gue juga kebetulan pengen sharing sih gimana proses ngoding gue. Terus gue agak kayak quarter life crisis gitu sih, soalnya gue kembali ke soalnya walaupun gue udah kerja beberapa tahun di ngoding, tapi gue nggak ada rasa yang passion gitu loh. Jadi kayak lu menjalani sebuah hubungan dimana lu nggak ngerasa ada ikatan gitu. Ya intinya kayak nggak ada passion, tapi eh, dia berharga sih. Jadi gue sempat bikin post di LinkedIn tentang gue nggak, ngoding itu skill yang berharga, tapi animasi itu passionnya gue. Terus kenapa nggak digabung aja, jadinya bikin 3D website gitu. Nah dari situ tuh gue sebenarnya agak quarter life crisis, karena gue pengen pengen menggabungkan antara ngoding dengan animasi sih. Walaupun udah kerja, udah cukup nyaman kerjanya, gue tetap kepikiran buat jadi animator sih, buat bikin animasi, hal-hal yang kreatif kayak gitu. Jadi gue kebetulan daftar, tapi gue nggak yakin kalau animasi itu bisa jadi karirnya gue sih, karena gue takut kalau passion gue tuh hilang karena kerja gitu. Soalnya kan kalau kerja itu kan kita menjadi seorang profesional, dimana kita emang ahli di bidang itu, dan kita menawarkan jasa kita untuk dipakai, profesi kita untuk dipakai oleh perusahaan atau orang lain. Gue menganggap skill kita itu kayak berdagang aja sih sebenarnya. Jadi kita itu menawarkan jasa kita ke orang atau ke perusahaan gitu sih. Anyways, gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Sebenarnya gue lebih banyak pengen ngomong tentang logika ngoding, tentang hal random, tapi mungkin hal random nggak terlalu banyak yang denger gitu. Jadi ya kita fokus aja gitu, mau animasi kayak mau ngerajut atau apa gitu, ya lihat aja deh nanti. Oke, see you.